Salam saudara-saudara dikasih Tuhan dimanapun saudara saat ini berada. Pagi hari ini kita akan memperingati bersama kebangkitan Kristus. Dan kita bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Kemenangan orang percaya atas maut. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur buat hari ini. Di mana Engkau menyatakan kemenangan atas maut, atas dosa. Engkau bangkit menang dari maut, menyatakan diri sebagai Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dan biarlah saat ini dimanapun umat-Mu berada, di rumah-rumah dimanapun mereka saat ini berada, kami boleh mengalami kuasa yang sama, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan. Ketika kami bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu Kau juga nyatakan di setiap rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah hidup setiap kami. Kuasa Roh Kudus yang menjamah dimanapun kami saat ini berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Bersama-sama tinggikan nama Tuhan. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan atas setiap kita. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan bersama-sama nama-Mu Tuhan. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
membangun roh kita. Mari kita bersama-sama membangun roh kita. Mari kita bersama-sama mengucap syukur buat kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Dalam roh-Mu, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih jaya ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dimanapun saat ini umat-Mu berada Tuhan, kami mau bersama-sama meninggikan Engkau Yesus, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap rumah, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap rumah tangga, atas orang percaya. Mari kita bersama-sama tinggikan nama Tuhan. Tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan, sebab Kau bangkit bagi kami semua. Kau menyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan penyembahan lebih dahsyat lagi. Yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita bersama-sama berseru, Tuhan bangkit, Allah bangkit. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Biar Tuhan mengerahkan kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh
kudusnya. Sekali lagi katakan Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab tinggi nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan saudara. Sebab Tuhanlah Yesus yang meletakkan dasar itu. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Sebab berseru tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab nama-Mu Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Sekali lagi kita katakan dasar. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman-Mu Tuhan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu Yesus, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja Engkau, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya apa yang kekal
kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Sudah bumi pun serbukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama. Haleluya, oh, haleluya. Oh, haleluya. Kudus, kudus, Baba-Baba, bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Mari kita berkata-kata dengan segenap hati kita. Menyembah Dia sebab Dia yang layak, Dia yang terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkau yang sudah mengutus Kristus, mengambil rupa manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Mengambil dosa kami, menebus kami Tuhan. Menukar hidup kami dengan nyawa-Mu. Dan Kau hari ini bangkit. Menang atas maut. Supaya kami setiap orang yang percaya kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan saja mati atas dosa, tetapi hidup kami mengalami kemuliaan dan kuasa Tuhan. Biarlah saat hari ini, biarlah benih firman Tuhan ditaburkan melalui hamba-Mu. Dimanapun kami saat ini berada, biarlah benih itu jatuh sebagai benih kerajaan Allah.
ke tanah hati yang paling subur, yang paling siap. Supaya setiap kami yang mendengarnya Tuhan, bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi jadi pelaku firman yang baik. Oleh karena Roh-Mu lah yang memberi kekuatan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu, urapi dengan kuasa yang dari sorga. Sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan, amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya pribadi maupun keluarga besar GBI Philadelphia Roko Jampi menyampaikan selamat merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu supaya setiap keluarga boleh duduk dengan manis, siapkan Alkitab masing-masing, ya, siapkan hati, siapkan telinga kita untuk mendengar pesan-pesan berita kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2020 hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari kemenangan. Oleh karena itu pada saat ini sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bolehkah engkau mengangkat tangan sejenak sembari berkata, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, engkau sudah bangkit dari kematian, maut sudah dikalahkan, sehingga kebangkitanmu memberikan pengharapan baru, semangat baru, dan iman yang dibaharui oleh kuasa kebangkitannya. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengar firman yang bertemakan ada apa di balik kebangkitannya. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Berbicara tentang kebangkitan Yesus, Alkitab menulis dari 4 kitab. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini mencatat peristiwa kematian dan kebangkitannya. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi sangsi dan ragu. Benarkah Yesus pernah mati? Benarkah Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga? Alkitab sudah mencatat. Dan kalau firman mencatat itu pasti tidak perlu kita ragu dan sangsikan. Oleh karena itu mari kita percayakan kepada firman. Ada apa di balik kebangkitannya? Saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan membaca firman ayat 1 ini sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Allah. Di dalam konteksnya dikatakan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Dan ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata,
salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dimanapun Anda berada, berita kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu yang dicatat oleh Alkitab bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Kebangkitan itu sudah dilihat, disaksikan oleh para pengikut-pengikutnya, oleh kelompok orang-orang yang sederhana, orang yang polos seperti Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Mereka yang pertama kali mendengar, melihat dan menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dengan kebangkitannya Yesus dari kubur, membuktikan bahwa Yesus tidak bisa lagi berada di kuburan. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu dan iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pelayanan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengorbanan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah juga baptisan kita. Karena itu pada saat ini berbahagia dan beruntunglah engkau punya Allah yang sudah mengalahkan maut. Dengan kebangkitannya dia memberikan kepastian tentang keselamatan yang ada di dalam dia. Dengan kebangkitannya engkau memiliki hari esok yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, haleluya. Berkatilah Bapak Ibu yang mendengar firman Allah pada saat ini. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 10, saya ambil ada beberapa bagian daripada kebangkitan Yesus. Ada apa di balik kebangkitannya? Yang pertama, ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ. Ya, ayat yang ke-6 membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan penggenapan daripada firman Allah. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, Alkitab banyak kali berbicara dalam bentuk nubuatan-nubuatan. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 lewat Nabi Musa ayatnya yang ke-15, di situ sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, berita kematian, berita keselamatan itu sudah diberitakan. Itu kira-kira ribuan tahun sebelum Yesus wafat, sebelum Yesus bangkit dari kematian. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Katakanlah kitab Mazmur 16 ayat 10, Yesaya 26 ayatnya yang ke-19 itu berbicara tentang kebangkitannya. Nah, jadi apa yang terjadi di kubur Yesus itu bukan sebuah kebetulan. Itu semuanya merupakan planning programnya Allah dengan kematian Yesus, dengan kebangkitan Yesus. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memberi kehidupan yang kekal. Dengan kebangkitannya Yesus, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang mendengar firman, yang memberikan respon, yang mau membuka hati dan kau berkata, Tuhan ini aku mau menerima engkau sebagai Allah juru selamatku, sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupku yang memberikan jaminan keselamatan di dalam engkau saja. Haleluya. Nah, saudara, penggenapan firman itu sudah terbukti. Bahkan waktu Tuhan Yesus bersama-sama muridnya, Tuhan Yesus berulang-ulang kali, paling sedikit 4 kali, Yesus sudah memberitahu kepada 12 muridnya bahwa dia harus mati disalib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Yesus sudah kasih tahu kepada para rasulnya.
Jadi sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan, nubuatan, berita-berita kebangkitan ini sudah disampaikan. Nah, dari situlah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah di dalam firman-Nya itu pasti digenapi. Amin. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Maka saudara dan saya sebagai orang Kristen harus membangun imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu harus dasarnya firman. Karena firman itu tidak berubah. Alkitab berkata langit, bumi, bahkan semua isinya akan berubah. Bahkan Alkitab berkata satu saat akan sirna. Tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kekristenanmu, imanmu, dasarnya adalah firman. Saya yakin saudara tidak usah ragu akan apa yang Alkitab katakan. Seperti yang saya sampaikan pada hari Jumat Agung yang lalu. Bahwa di dalam Alkitab itu paling sedikit ada 30.000 janji-janji Allah. Yang ditulis baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, ayat-ayat ini bukan hanya sekedar untuk dihafal, dihafal, diingat. Tetapi mari firman Allah ini harus simpan, diresponi dalam hidupmu. Setelah kau responi, simpan, coba firman Allah ini aplikasikan di dalam segala aspek kehidupanmu. Dan saya pastikan saudara akan menjadi orang Kristen yang dinamis. Menjadi orang Kristen yang bergairah. Menjadi orang Kristen yang tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan, oleh karena situasi, oleh karena kesulitan, oleh karena krisis yang sedang melanda dunia. Karena engkau percaya firman. Bahwa firman itu akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Bertanggung jawab dalam masa depanmu. Bertanggung jawab untuk keluargamu. Bertanggung jawab untuk kesehatanmu. Bertanggung jawab untuk juga bisnismu. Bertanggung jawab juga untuk studimu. Dimanapun engkau kuliah, dimana engkau sekolah. Bahkan bertanggung jawab dalam perusahaan yang engkau kelola. Jangan khawatir. Percayakanlah firman. Bahwa andalkan firman lewat kebenaran ini. Saya yakin dan percaya kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagian pertama dikatakan bahwa kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman. Yang berikutnya, ada apa di balik kebangkitannya? Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini tidak hanya berbicara tentang penggenapan firman. Tetapi juga berbicara tentang dia sudah bangkit. Jadi dia itu sudah bangkit. Meskipun saat itu ada tentara Romawi menjaga kuburan Yesus selama 24 jam. Dengan dilengkapi senjata. Ya. Mereka mengawal itu kuburan Yesus. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya diizinkan oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu sempat mengunjungi di mana Tuhan Yesus pernah disalibkan, di mana Tuhan Yesus dikubur. Saya diizinkan oleh Tuhan bisa datang ke sana berziarah selama 2 kali, ya. 2 kali. Nah, saudara, kuburan Yesus sangat sederhana. Di dalam bukit begitu, ya, bukit. Dan saat itu Yesus ini kuburannya ditutup dengan batu yang besar. Di luar ada prajurit-prajurit Romawi untuk menjaga supaya jangan sampai ada orang-orang yang berusaha untuk mengotori, ya, mengaburkan berita kebangkitan. Ya, sehingga mereka 24 jam mereka tidak tidur, mereka tetap bangun, mereka siap. Tetapi Alkitab berkata, pagi-pagi buta, malaikat sorga turun ke kubur Tuhan Yesus. Dan pintu
kubur yang begitu kuat yang sudah dimeterai oleh pemerintah Romawi, yang dijaga oleh tentara-tentara Romawi, ternyata tidak mampu untuk menahan jasad Yesus. Akhirnya Yesus keluar dari kubur, bangkit dari kubur, dan kebangkitan itulah memberikan kepastian bahwa Yesus bukan Tuhan yang mati untuk selamanya. Yesus memang pernah mati selama 3 hari untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi hari yang ketiga dia bangkit dari kematian dengan kebangkitannya, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itu berita kebangkitan memastikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ayat 1-10, 2 kali dikatakan tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, dengan kebangkitannya, maka paling sedikit saya memberikan 2 poin. Ya, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yang pertama, Tuhan yang berkuasa dengan kematiannya dan kebangkitan. Bahwa kekuasaan, otoritas ilahi yang dimiliki oleh Bapa di surga itu menjadi milik daripada Yesus. Kitab Roma berkata pasal 1 ayatnya yang ke-4 berkata demikian. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia Tuhan, dia Allah, maka dia Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa. Injil Matius pasal 28 ayat 18 berkata, segala kuasa yang ada di sorga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi berada dalam kekuasaannya dia. Karena itu saudara tidak perlu sanksi, tidak perlu ragu akan kekuasaan Tuhan. Percayalah, apa masalahmu hari ini? Apa kesulitanmu hari ini? Apa penyakitmu saat ini yang kau alami? Apa yang kegagalanmu yang kau alami hari ini? Apa krisis keuanganmu mungkin hari ini? Atau apa masalahmu, mungkin masalah rumah tangga yang sedang menghancurkan semangat hidupmu, rumah tanggamu. Mari percayakan dia, undang dia, berdoa kepadanya, berseru kepadanya, karena kuasa sudah ada di dalam kekuasaannya. Dia pasti memberikan pertolongan kepada anak-anaknya tepat pada waktunya. Mungkin kau akan berkata, aku orang yang paling najis, aku yang paling kotor, dosaku terlalu besar. Gak mungkin aku bisa diterima Yesus, bisa diampuni, disucikan, dikuduskan. Saudara, saya katakan pada saat ini, Yesus cukup untuk mengampuni semua dosamu, semua kesalahanmu, semua pelanggaranmu. Sejahat apapun, sekotor apapun, sedalam apapun dosamu, sekecil apapun kesalahanmu, dia sanggup untuk menyucikan, menguduskan, dan membersihkan hidupmu untuk menjadi ciptaan baru. Haleluya. Inilah berita kebangkitan. Berita yang bisa memulihkan keadaan kita. Atau mungkin saudara berkata, aduh hidupku ini, aku mengalami kehilangan semangat hidup. Kalau melihat keadaan dunia sekarang, menakutkan, mengerikan. Atau engkau berkata, aduh, aku mengalami luka batin. Aku sudah disakiti oleh orang yang aku cintai. Tapi kenyataannya mereka mengkhianati aku. Aku terluka, sulit untuk dibalut, sulit untuk disembuhkan. Pada saat ini, dengar baik-baik. Seberat lukamu, seberat penderitaanmu, dia sanggup untuk membalut hatimu yang luka.
Dia sanggup untuk menyembuhkan kekecewaanmu. Dia sanggup menghibur hidupmu. Dia sanggup memberikan sukacita yang baru. Karena dia Allah yang berkuasa. Mungkin saudara berkata, aku di PHK oleh perusahaan. Aku kehilangan pekerjaan. Padahal aku punya tanggung jawab untuk biaya hidup keluarga. Kini dari mana aku bisa hidup? Dari mana aku bisa makan? Dari mana aku bisa membelanjai keluargaku? Sekarang aku sudah pengangguran. Saudara jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan berkata, masa depanmu suram, tidak. Tuhanmu ada di antaramu. Dia sanggup menuntun, memberi jalan keluar untuk masa depanmu. Haleluya. Karena dia Allah yang berkuasa. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Poin yang kedua, ya, kebangkitannya. Dia memberikan kelahiran baru. Kelahiran baru di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya dikasih atau dikatakan bahwa hidup ini mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru lewat kebangkitannya. Mungkin saudara berpikir, aku nih dari dulu sudah lahir dari ibu. Umurku sudah 10 tahun. Umurku sudah 25 tahun. Umurku sudah 60 tahun. Katakanlah saya secara pribadi, umur saya ini baru 66 tahun. Apakah aku harus masuk lagi ke rahim ibuku? Lahir kembali lewat rahim ibuku. Sedangkan ibuku dan ayahku sudah almarhum. Yang maksud dari firman Allah, kelahiran baru tidak berbicara secara lahiriah, tetapi berbicara secara rohani. Kelahiran baru itu penting. Karena Alkitab berkata, siapa yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara dan saya ingin menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Tuhan, harus dilahirkan baru. Dan kalau kita dilahirkan baru, kita akan menjadi ciptaan baru. Sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Haleluya. Nah, kelahiran baru itu apa? Yang pertama, kelahiran baru kita harus memiliki pola pikir yang positif. Jangan suka berpikir negatif. Kelahiran baru adalah orang yang suka menolong orang lain dari memikirkan diri sendiri. Kelahiran baru adalah orang yang suka mengampuni kesalahan orang lain daripada kita menyimpan kepahitan dan dendam. Kelahiran baru adalah orang yang tidak suka menjelekan orang lain, tidak suka menghakimi orang lain, tidak suka menghina orang lain, tidak suka menggosip kejelekan orang lain, tidak suka mencari kesalahan orang lain. Orang yang lahir baru, pola pikirnya selalu positif. Selalu berpikir positif. Seperti Yesus berpikir positif. Nah, itu ciri-ciri orang yang lahir baru. Yang kedua, orang yang lahir baru tingkah lakunya itu harus beda. Dulu mungkin aku ini, misalnya aku dulu ini pemabu. Aku ini penipu. Aku ini suka berontak sama orang tua. Ya. Aku orang yang suka nyontek di kelas, di sekolahku atau tempat kuliahku. Aku kalau bekerja selalu menghalalkan semua cara. Tidak peduli itu haram. Yang penting aku dapat keuntungan banyak. Kelahiran baru tidak berbicara tentang membuat orang lain susah, aku senang. Tidak.
Orang yang lahir baru, tingkah lakunya, sikap hidupnya itu selalu menjadi teladan. Sehingga dimanapun kita tinggal dan berada, Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan baik kita, lewat sikap hidup kita, lewat pola pikir kita. Sehingga kita akan menjadi anak Tuhan yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang sedang kehilangan kasih, kehilangan damai, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat hidup, kehilangan untuk masa depan. Engkau dan saya jadi berkat. Itulah janji di balik kelahiran baru bagi anak-anak Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku ini punya sifat pendendam. Kalau sudah benci sama seseorang, tidak bisa untuk mengampuni. Sampai 3 turunan, kalau perlu sampai 7 turunan saya tidak bisa mengampuni. Karena dia sudah berkali-kali menyakiti aku, mengkhianati aku. Masa aku harus mengampuni orang sejahat dia? Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Pada saat ini, Yesus pun tidak pernah berbuat dosa. Yesus pun tidak pernah berbuat salah. Semasa hidupnya, selama kurang lebih 3,5 tahun Yesus di dalam dunia pelayanannya atau misi Bapa. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea. Apa yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun? Yesus tidak pernah merugikan orang lain. Yesus tidak pernah merampok. Tidak pernah berbuat ini itu. Semasa hidupnya dia selalu berbuat baik. Melihat orang lapar, Tuhan kasih makan dengan cara ajaib. Melihat orang yang lumpuh, didoakan, diusir, roh lumpuhnya bisa berjalan. Melihat orang buta, dicelikan matanya, orang ini bisa melihat kembali. Melihat orang pincang, dinormalkan kembali jalannya. Melihat orang lain yang seharusnya dihukum mati karena tertangkap berbuat dosa perzinahan. Tapi Yesus tidak menghukum dia. Malah Yesus ampuni dia. Dan dia hanya berkata, pulanglah ke rumahmu. Jangan berbuat dosa lagi. Selama 3,5 tahun. Kebaikan Yesus sudah dialami, dirasakan oleh pengikut-pengikutnya. Baik kalangan orang Yahudi sendiri maupun orang-orang non-Yahudi. Tetapi di akhir hidupnya, apa yang dia dapatkan dari mereka? Apa yang dia peroleh dari mereka? Justru semua mengkhianati. Dengan 30 keping uang perak, Yesus dijual kepada imam besar Kayafas supaya ditangkap, supaya disalib, supaya dibunuh dengan cara yang sadis. Tapi Yesus di saat-saat terakhir, waktu dia ada di atas antara langit dan bumi, di atas kayu salib, itu tentara-tentara Romawi yang lagi mengejek, menghina. Dia hanya berkata kepada Bapa di surga, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka yang sudah menangkap dan menyalibkan aku. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus memberikan teladan yang sempurna untuk mengampuni kesalahan orang lain. Saya percaya Bapak Ibu yang dengar firman, memang tidak mudah mengampuni orang yang bersalah sama kita. Tetapi kita mau belajar karakternya Yesus. Adalah karakternya suka mengampuni. Haleluya. Kalau engkau suka mengampuni, hidupmu akan tenang. Hidupmu akan mengalami damai sejahtera. Tidak ada beban. Tidak ada pergumulan batin. Engkau akan mengalami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Yang terakhir yang kita temukan, ada apa di balik kebangkitan Yesus? Dikatakan di situ, kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan. 2 kali firman Allah dikatakan di dalam Matius tadi, 2 kali katakan malaikat Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang dikuasai roh ketakutan.
Tidak semua virus corona tertular kepada kita. Saya pastikan tidak. Saya pastikan tidak semua virus corona ini akan menular kepada saudara dan saya. Tetapi saya lihat seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di dunia sekarang sedang dikena virus ketakutan, saudara. Virus ketakutan ini sudah merasuk ke semua lapisan masyarakat. Dari golongan bawah sampai golongan atas. Dari orang paling miskin sampai orang yang paling kaya. Hari-hari ini sedang dihantui dengan rasa takut. Dengar baik-baik firman Allah pada siang hari ini. Mungkin engkau diantaranya yang saat ini dalam ketakutan. Jangan takut. Kau punya Tuhan. Kau punya Allah yang akan bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Baik masa mudamu, masa tuamu, bahkan selama-lamanya. Dia akan tetap beserta dengan kita. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 1:23. Bahwa anak itu akan lahir dan berilah nama Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, untuk apa kita takut? Menghadapi masalah keuangan, masalah kebutuhan hidup, masalah kesehatan, masalah anak, masalah-masalah karir yang lain. Saya yakin kalau Tuhan beserta kita, saudara akan tetap senyum, hadapi kenyataan yang terjadi hari-hari ini dengan berkata, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada sesuatu yang kebetulan, tata itu seizin-Mu. Haleluya. Saudaraku, sebelum saya akhiri firman Allah pada saat ini, saya cerita ada sebuah kebiasaan tradisi orang-orang Afrika di zaman dulu. Khususnya kalau keluarga-keluarga orang Afrika yang masih sifatnya ada yang primitif. Mereka mendidik anak laki-laki mereka untuk menjadi anak yang mandiri di dunia ini. Artinya tidak boleh menjadi anak penakut. Tidak boleh menjadi anak yang menjalani hidup, menjadi anak yang manja, cengeng, mudah putus asa, mudah menyerah. Tetapi menjadi anak yang sungguh-sungguh dinamis untuk menjalani kehidupan. Satu hari ada satu keluarga, seorang bapak mengajak putranya yang usianya kurang lebih 10 tahun. Dan anak ini diajak oleh bapaknya sambil dia bawa panah, bawa pedang, bawa tali, dan anak ini diajak oleh ayah untuk pergi memburu. Katanya pamitnya memburu binatang-binatang di hutan. Akhirnya anak ini sampai di hutan. Setelah sampai di hutan, bukan memburu binatang-binatang atau hewan-hewan, tetapi tiba-tiba si ayah ini menjadi sadis, menjadi kehilangan, seolah-olah kehilangan kasih. Memperlakukan anaknya begitu kejam dan jahat. Tiba-tiba anak ini langsung diikat kedua tangan ke sebuah pohon yang besar, saudara. Diikat ke belakang. Sehingga anak ini tidak bisa bergerak. Tidak cukup tangannya diikat, tetapi kedua kakinya pun diikat ke pohon. Sehingga anak ini tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah diikat, si ayah ini menghilang dari putranya. Dengan berjalannya waktu. Sampai sore, sampai malam. Papa tidak muncul. Anak ini menjerit, Papa! Kenapa Papa jahat? Kenapa Papa kejam? Kenapa Papa tinggalkan aku? Aku takut Papa. Sini datang kepadaku. Tapi tidak ada jawaban sekali. Terus waktu berjalan terus sampai tengah malam. Mulailah satu persatu suara-suara binatang buas mulai mengeluarkan suaranya. Mungkin karena sudah tercium ada mangsa, bau manusia, sehingga harimau mulai mengeluarkan suaranya dengan menggeram, dengan suara yang keras. Ada lagi singa, ada lagi beruang,
bersaut-sautan, mengeluarkan suara. Dan suara itu semakin lama semakin mendekati anak ini. Aduh, semakin takut, saudara. Semakin takut. Dia teriak, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Singkat ceritanya, akhirnya mulai. Tapi si singa ini, binatang buas ini tidak berani mendekat kepada anak ini. Ya, saya tidak tahu apa sebabnya. Tetapi pada waktu matahari sudah mulai muncul di ubuk timur, mulai ada langkah kaki mendekati anak ini dan berkata, anakku sayang, Papa ada di belakangmu. Papa menjagamu sepanjang malam dengan pedang dan panah. Seandainya binatang buas itu datang untuk menerkam engkau, Papa akan membela engkau, anakku. Jangan takut, Papa tetap menyertai engkau. Di tengah-tengah keadaanmu, di tengah-tengah menghadapi bayang-bayang maut sekalipun, aku tetap besertamu. Begitulah gambaran Tuhan Yesus. Engkau menghadapi apa hari ini? Takut, khawatir. Ingat, dia ada di sini. Dia dekat dengan engkau. Dia lebih dekat dari orang tuamu. Dia lebih dekat dari suamimu. Dia lebih dekat dari istrimu. Dia lebih dekat dari anak-anakmu. Dia lebih dekat dari ayah dan ibumu. Yesus adalah Immanuel. Dia beserta engkau sepanjang hidupmu. Jalanilah tahun 2020 meskipun hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ada virus, ada serangan-serangan yang mematikan. Percayakanlah hidupmu kepada Yesus. Engkau akan disertai, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Selamat Paskah kepada seluruh jemaat, kepada dimanapun saudara mendengar firman pada saat ini. Tuhan memberkati kalian. Tak usah takut. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah. Haleluya. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Dimanapun Anda berada, saya ajak saudara bangkit berdiri dengan iman. Nyanyikan pujian ini merupakan doa kepadanya. Sebab Dia hidup, ku tak pola pikir mereka, mengubah ketakutan mereka menjadi percaya. Haleluya.
hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami sudah berhenti menyampaikan pesan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap telinga, setiap hati yang membuka untuk mendengar, meresponi kebenaran firman Allah. Kuasa kebangkit mengubah kehidupan kami semua. Sehingga yang sakit Kau sembuhkan mereka, yang susah Kau hibur mereka, yang putus asa Kau berikan pengharapan baru, yang gagal Kau ganti menjadi sukses, yang dalam keadaan kejepit Allah akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Yang jatuh ke dalam dosa, mungkin sudah terlalu dalam jatuhku di dalam lumpur dosa, pada saat ini biarlah roh pengampunan datang kepada mereka. Angkat kembali, ampuni mereka, baharui mereka, sucikan kembali, dan jadikan mereka menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Memberkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami korban virus corona, baik yang masih dalam perawatan, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Biarlah penghiburan Allah datang kepada mereka. Memberkati juga untuk negeri kami, bangsa kami, pemerintah kami, pejabat-pejabat kami, dari pusat sampai daerah. Hikmat akal budi ada di atas para pemimpin-pemimpin negeri kami, sehingga virus ini tidak bertahan lama ada di Indonesia, tidak bertahan lama ada di bangsa-bangsa. Secepatnya lewat kemurahan Tuhan, disingkirkan, sehingga yang ada kesehatan, kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan dicurahkan atas negeri kami. Umat Tuhan yang datang dimanapun mereka mengikuti ibadah pun diberkati oleh Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua para kru-kru yang sudah bekerja keras untuk terselenggaranya acara ibadah online ini. Allah memberkati semua jeripaya mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami, dan pada akhirnya kami akhiri ibadah ibadah Hari Paskah Kebangkitan tahun 2020 pada hari Minggu ini dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, sukacita oleh Roh Kudus kiranya turun atas umat-Mu, atas hamba-hamba-Mu, atas negeri kami, bangsa kami, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang, angkat, bawa kami semuanya untuk masuk di dalam kekekalan bersama-Mu, hidup kekal selama-lamanya. Inilah doa syukur kami sampaikan semua dan semuanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.